Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam hebat untuk guru hebat. Bagaimana kabarnya semuanya, Yanda dan Bunda di rumah? Alhamdulillah luar biasa. Saya doakan panjenengan senantiasa diberikan kemurahan rezeki, kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, dan sukses selalu. Oke Yanda dan Bunda, kali ini saya akan sharing, tapi bukan tentang kurikulum merdeka ya. Tapi ini request ya, request dari teman-teman yang mau melakukan EKG, evaluasi kinerja guru, di mana ada beberapa teman yang akan disupervisi oleh kepala sekolahnya, dievaluasi oleh pengawas atau penilainya, menanyakan, Bun, eh, apa ya yang harus kami siapkan, perangkat-perangkat apa yang kami siapkan. Mohon maaf Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu penilai yang kebetulan subscribernya Suratinisi Channel, saya ingin berbagi dengan teman-teman Yanda dan Bunda guru-guru PAUD. Sekali lagi saya minta maaf ya. Jadi ini saya akan sharingkan tentang apa saja yang harus disiapkan guru dan memang harus dipunyai guru PAUD ya. Seperti saya, perangkat pembelajaran itu selalu tertib gitu. Jadi saya harapkan panjenengan juga setertib saya. Mohon maaf saja itu. Yuk kita simak. Baik Yanda dan Bunda, yang pertama harus Anda siapkan itu adalah kalender pendidikan sekolah. Jadi bukan kalender pendidikan yang dari dinas provinsi ya. Itu juga harus panjenengan punyai sebagai rujukan atau pijakan ketika kita menyusun kalender pendidikan sekolah. Nah, di sini manfaatnya apa sih kaldik sekolah? Kenapa kok harus pakai kaldik sekolah? Kenapa nggak kaldik dari provinsi saja? Nah, ini manfaatnya ya. Ketika kita menyusun kalender pendidikan untuk sekolah kita, itu nanti akan menjadi panduan untuk kegiatan belajar mengajar di satuan kita. Terus menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum kita. Lalu memudahkan dalam pengaturan jadwal siswa, meningkatkan kualitas pendidikan di PAUD atau di satuan kita. Jadi kita ketika mau menyusun kalender sekolah, itu kita sesuaikan kalender yang dari Dinas Pendidikan dengan program-program sekolah yang sudah kita susun. Jadi nanti kalendernya kalender pendidikan sekolah ya. Yang kedua, guru harus paham program tahunan sekolah. Maka dari itu, dalam arsip administrasinya guru, panjenengan juga harus menyiapkan prota itu. Nanti prota sekolah itu akan diperbanyak sama admin sekolah untuk dibagikan tiap-tiap kelas. Kalender pendidikan juga gitu, promes juga gitu ya. Nah, di prota itu isinya apa? Saya sudah sharing ya beberapa waktu yang lalu. Contoh juga ada di blog, tinggal ngunduh ya. Itu nanti ada nomor, formatnya ya. Waktu itu kita isi bulan. Lalu program apa? Terus penanggung jawabnya siapa? Contohnya di TK saya ya, di bulan Juli 2023 program yang kami susun adalah hari pertama masuk sekolah itu kita adakan MPLS selama 2 minggu. Kemudian ada parenting. Tujuannya apa? Di sini satuan ingin mensosialisasikan visi misi sekolah, program semester 1. Kemudian kita juga menyampaikan atau parenting tentang sosialisasi transisi PAUD SD. Jadi biar orang tua wali murid tahu bahwa di sekolah itu seperti ini loh nantinya. Tidak lagi kita memberikan calisuk secara drilling, tapi kegiatannya itu menyenangkan bagi anak. Jadi orang tua paham. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan paguyuban orang tua murid karena kelas kami itu paralel ya. Jadi ada beberapa rombel 5. Jadi masing-masing kelas itu ada ketua dan sekretaris serta bendahara dari paguyuban kelas. Jadi RT-nya gitu. Kalau RW-nya nanti kan komite ya. Jadi ini yang per RT yang per kelas itu. Karena apa? Dibentuknya paguyuban itu tujuannya untuk memudahkan komunikasi guru kelas dengan
pihak orang tua wali murid. Terus siapa yang bertanggung jawab di dalam hal ini? Tentu saja kepala TK dan guru kelas. Kemudian di bulan Agustus ada apa saja? Oh, ternyata di sekolah kami itu ikut merayakan Pawai Budaya HUT RI Kecamatan. Kami menampilkan drum band ya. Kemudian penimbangan BB, pengukuran tinggi badan, lingkar kepala, lalu ada upacara bendera yang harus kan mempengaruhi juga di minggu efektif ya. Jadi nanti misalnya minggu efektifnya Agustus itu ada 5 bulan, karena dengan kegiatan-kegiatan ini terus dipotong hari Minggu, mungkin dari 5 minggu itu tadi, bulan Agustus ada 5 minggu ya, mohon maaf, itu yang efektif cuma 3 minggu atau bahkan mungkin 2 minggu. Nah ini gunanya program tahunan, nanti efeknya juga ke minggu efektif ya. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Itu kepala TK, guru dan orang tua, dalam hal ini komite. Kenapa? Karena dalam pawai budaya itu kita tampilkan kerjasama kolaborasi dengan orang tua wali murid. Dan bulan September, Oktober, November, monggo dilanjut, itu saya sudah share ya, itu monggo silakan. Kemudian program semester, saya juga sudah kasih contoh program semester dan cara menyusun program semester ya. Isinya program semester PAUD nanti yaitu membuat daftar topik selama 1 semester, lalu dikembangkan topik tersebut menjadi subtopik, bahkan mungkin ada sub-subtopik ya, mungkin saja ya karena terlalu luas ya. Lalu kita tentukan alokasi waktunya untuk setiap topik, subtopik atau sub-subtopik itu tadi. Selanjutnya kita siapkan juga pekan efektif, ini guru harus punya ya. Misalnya di sini saya tulis satuannya ya, Satuan TK Negeri Pembina Kewedanan kelompok B, karena saya pegang kelompok B ya di semester 1 atau ganjil tahun pelajaran 23-24. Ini pekan efektif yang ada di kelas B itu. Di sini nanti formatnya bisa nomor, bulan, jumlah minggu, terus yang tidak efektif berapa minggu, yang efektif berapa minggu, terus keterangan tidak efektif itu karena apa gitu. Nanti di bawah bisa langsung ditulis jumlah minggu efektif berapa minggu, atau ditulis catatan semester 1 minggu efektif, kita jumlah aja yang di efektif tadi berapa, 2, 3, 4, 3, 3, 2 kita jumlahkan 17 minggu misalnya seperti itu. Di semester 2 juga kita bikin, jadi ini yang dinamakan pekan efektif ya. Nah, biasanya nanti pengawas atau mungkin penilai itu akan menanyakan, Ibu punya pegangan guru ndak, buku pegangan guru. Nah, ini siapkan ya Bunda, panjenengan harus punya pegangan guru ya. Jangan panjenengan tidak punya pegangan guru. Kalau saya punya, misalnya ya, lingkup capaian pembelajaran, itu yang mendukung saya ketika saya akan membuat TP dan ATP. Sehingga saya paham di sini apa yang dimaksudkan dengan lingkup capaian pembelajaran oleh Kemendikbudristek itu. Jadi saya membuatnya itu ya sesuai itu gitu loh. Terus buku-buku modul-modul yang kurikulum merdeka itu saya punya gitu loh. Jadi ini buku pegangan guru. Nah, selanjutnya selain saya membicarakan buku pegangan guru itu ya, panjenengan harus punya capaian pembelajaran, 7 pembelajaran dan ATP dari apa yang sudah panjenengan rancang untuk kelas C panjenengan sendiri ya. Bun, kalau di tempat saya itu ATP-nya itu dipakai satu sekolahan, monggo silakan gitu loh, monggo silakan. Tapi nanti kan penerjemahannya dalam kegiatan pembelajaran kan disesuaikan dengan kelas masing-masing ya, karena kelas masing-masing itu walaupun ada B1, B2, karakteristik antara anak B1 dan B2 itu juga nggak sama. Atau mungkin kalau masih pemula ya, masih belajar kurikulum merdeka, kerja bareng, monggo silakan, itu silakan. Yang penting guru harus mempunyai ini, CP, TP dan ATP. Nah, kemudian apalagi yang harus disiapkan? Tentunya kalau kita sudah menyiapkan CP, TP dan ATP ya, modul ajarnya. Modul ajar ada 2, intrakurikuler dan kokurikuler atau P5. Intrakurikuler itu yang reguler ya, yang kita lakukan setiap hari, yang tujuannya untuk mencapai kompetensi yang ada di CP. Jadi ini di intrakurikuler. Tapi kalau kokurikuler nanti capaian yang ingin kita capai itu bukan di capaian pembelajaran, tapi kompetensi yang ada di dimensi. Jadi seperti itu ya. Jadi ini beda sekali. Saya juga memberi contoh ya, tentang
P5, modul ajarnya P5, modul ajarnya interakurikuler. Intinya begini loh ya, ketika kita membuat modul ajar itu jenengan jangan ribet dengan format. Format itu tergantung dari panjenengan. Yang penting komponennya terpenuhi ketika panjenengan membuat modul atau RPP. Apa saja di situ? Tentu saja ada identitas ya. Terus ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran bisa panjenengan jenengan tulis elaborasi per CP, misalnya dari CP nilai agama budi pekerti, tujuan pembelajarannya ini, jati diri ini, terus dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni ini, bisa, itu nggak apa-apa. Lalu deskripsi umum itu isinya kegiatan yang akan kita rancang untuk kegiatan di modul ajar nanti. Jadi gitu ya. Terus buku yang akan kita gunakan, misalnya kita menggunakan buku cerita apa, atau kalau menggunakan YouTube ya linknya di mana, kan itu disertakan. Kemudian alat dan bahan, jadi media yang kita gunakan. Kemudian jangan lupa kita membuat peta konsep ya. Konsep saya juga sudah sharing ya bagaimana membuat peta konsep ya. Jadi judul dari buku yang akan kita jadikan sumber belajar itu taruh tengah. Jadi intinya gitu loh. Nah, dalam buku yang ada di judul itu, konsep-konsep apa yang kita temukan di dalam buku itu. Kalau video ya, judulnya video ditaruh tengah, lalu tarik panah, kasih sub-sub. Nah, inti dari konsep dari video yang ditayangkan itu apa. Nah, ini lalu kita kembangkan menjadi kegiatan pembelajaran. Lalu ada kegiatan ya. Boleh nanti dimasukkan pertanyaan pemantiknya, monggo. Nanti kegiatannya itu tentu saja seperti biasa ya, ada kegiatan pagi, kalau mungkin sekolah panjenengan ada ya, pembukaan, inti, penutup, dan asesmen itu jangan lupa setiap hari guru harus membuat asesmen. Selesai mengajar, anak-anak pulang, istirahat sebentar lah, guru capek ya. Lalu buka-buka hasil karya anak mungkin, terus tadi foto-foto yang sudah kita buat ketika kita membidik anak-anak itu kita terjemahkan dalam teknik penilaian apa yang kita pilih, apakah hasil karya, apa foto berseri atau checklist, lalu kita tulis, kita analisis supaya nanti kita nggak punya pekerjaan yang menumpuk ya. Kalau jenengan sekarang nggak besok aja, nah akhirnya menumpuk gitu loh. Jadi itu yang memberatkan, padahal di kurikulum Merdeka itu administrasi guru tidak memberatkan. Karena apa? Asesmen itu loh, tidak harus semua murid kita. Misalnya murid kita 20 ya. Hari ini saya hanya menilai 4 sampai 5 hari ke depan jadi pas 20. Kalau dulu kurikulum 2012 kan semua ya, tapi kalau di sini kan enggak gitu loh. Jadi sangat-sangat tidak memberatkan. Oke, selanjutnya ya, tadi sudah saya bahas asesmen. Tapi asesmen nanti yang saya sampaikan tadi, teknik penilaian yang itu kan asesmen formatif ya. Nanti panjenengan juga harus menyiapkan diagnostik, formatif, dan sumatif ya. Tapi ketiga-tiganya itu harus dengan analisis ya. Asesmen diagnostis itu dengan analisis, terus kesimpulannya bagaimana tentang anak itu, kognitifnya dan non-kognitifnya. Formatif ya itu tadi sudah saya sampaikan ya, teknik penilaian apa yang panjenengan gunakan. Jenengan nggak usah bingung, saya harus menggunakan apa-apa empat-empatnya ya, tidaklah. Kita lihat tujuan pembelajarannya, kita pelajari kompetensi apa yang ingin kita gali. Nah, dari kompetensi itu kita akhirnya tahu kalau kompetensinya ingin anak itu menghasilkan suatu karya seni, berarti kita gunakan hasil karya, kan seperti itu ya. Jadi teknik penilaian yang dipilih guru itu kita lihat dari tujuan pembelajaran, kompetensi apa yang ingin digali oleh guru. Kemudian sumatif, jadi nanti ada asesmen 3 ini ya, diagnostik, formatif, dan sumatif. Selanjutnya teman-teman, ya dan Bunda semua, program remedi dan pengayaan. Kenapa ini harus diberikan Bunda? Kan masih TK, masa anak-anak dikasih remedi dan pengayaan? Tunggu dulu, remedi dan pengayaannya bagaimana. Jadi ketika kita sudah memberikan kegiatan pembelajaran hari itu, kan ada refleksi tuh ya. Gimana hasilnya? Kira-kira anak-anak itu senang dan bahagia tidak? Kenapa? Kan kita tanyakan kegiatan apa. Kalau tidak ada yang suka dan hasilnya memang
tidak sesuai harapan, besoknya bisa kita ulangi lagi dengan materi yang sama, tapi kegiatannya itu tadi kan anak-anak yang kita rancang itu tadi, anak-anak kan karena hasilnya tidak memuaskan itu kan karena tidak suka. Nah, metodenya yang kita ganti, kita buat kegiatan dengan materi sama, kegiatannya dengan yang lebih menyenangkan. Jadi seperti itu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, buku pegangan guru dan buku pegangan murid. Buku pegangan guru jenengan sudah pirsa ya, bahwa guru harus punya pegangan supaya ketika menyusun modul ajar, itu ada pegangannya. Jadi kuat gitu loh jenengan, kita ini nggak ngawur gitu loh, ada pegangan, ada petunjuk yang sudah ibaratnya tuh kompas ya, arah yang akan kita tuju itu sudah ada yang nunjukin gitu. Lalu pegangan guru, sudah pegangan murid. Tapi kalau ada pertanyaan begini, Bun, katanya Calisa nggak boleh drilling, katanya nggak boleh LKS, kenapa kok murid terus punya pegangan murid? Halo, begini ya, Yanda dan Bunda, maksudnya gini, kita nggak boleh ngedrill anak setiap hari itu dengan buku gitu loh. Jadi kalau buku sekali tempo kita gunakan, misalnya 1 minggu kita gunakan 2 kali atau berapa, itu nggak apa-apa ya. Sebagai bentuk variasi. Kalau anak kelompok B misalnya ya, ketika kita ajak pengenalan kata, itu anak-anak hanya menyusun lospat, misalnya kita sudah siapkan misalnya buku, anak-anak nyusun buku, besok anak-anak membuat plastisin, membentuk bentuk buku. Lama-lama anak juga boring ya, anak-anak juga bosan. Jadi sekali-sekali itu kita juga menggerakkan jari anak-anak itu supaya lentur gitu loh. Karena anak kelompok B sudah kokoh itu jari-jarinya karena di kelompok bermain, di kelompok A sudah latihan itu. Jadi jangan sampai kaku lagi ya. Nggak apa-apa sekali-sekali mencoret. Nah, coretan-coretan anak itu loh masuk di hasil karya. Padahal hanya mencoret nama, nulis namanya ya. Namanya saja ditulis di buku gitu. Nggak apa-apa ya, nggak sekali-sekali gitu. Sebagai selingan gitu loh ya. Nah, selanjutnya buku bimbingan atau catatan ya, di sini mungkin nanti saya kasih contoh ya. Buku bimbingan itu maksudnya ini ketika ada anak-anak yang tidak sesuai harapan kita ya, ketika di diagnostik itu kita temukan bahwa anak tersebut tanda kutip ya, belum sampai kepada belum sampai kepada yang kita harapkan. Itu kita tulis di buku bimbingan, kita memberikan treatment di situ ya. Lalu kita catat, misalnya anak lain-lainnya sudah, kelompok B itu sudah bisa nulis angka 1 sampai 10, sudah mengenal konsep angka 1 sampai 10. Jadi kalau 1 ya bendanya 1, tapi ini ada 1 atau 2 anak itu yang belum paham sama sekali konsep bilangan. Disuruh ngitung 4 gitu aja dia bisa sampai 5. Karena apa? Ketika mengetuk atau memindahkan benda ini dia ya cepet gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini perlu kita bimbing, lalu kita catat. Setelah kita bimbing itu kemajuannya seperti itu ya. Kemudian juga bisa kita membuat buku ini ya, komunikasi antara guru dan orang tua. Nah, nanti ditulis di sekolah, kita kasih bimbingan seperti ini, di rumah guru orang tua melanjutkan seperti ini. Ini bentuk kolaborasi untuk meningkatkan kompetensi siswa. Saya rasa ini sangat bagus sekali kalau panjenengan punya. Sebetulnya itu saja sih sampai situ ya, yang perlu perangkat pembelajaran yang harus disiapkan oleh guru, yang harus dipunyai guru ya. Tapi kalau di tempat saya, khusus kelas saya itu saya juga punya Dena siswa saya. Jadi ini nama siswa-siswa saya itu ada di sini. Jadi siswa saya itu misalnya ada 18, ini loh anggotanya, saya seperti itu. Jadi denanya seperti ini. Jadi ketika ada yang misalnya ya, ada tamu gitu, tamu yang ingin, saya mohon maaf sekali, pun saya ingin belajar dong tentang kurikulum merdeka dan administrasinya guru PAUD. Jadi enak gitu loh. Saya bisa menyuguhkan secara lengkap, itu saja sih. Panjenengan ini nggak wajib ya. Saya hanya di kelas saya gitu. Saya juga melengkapi dengan agenda kelas, misalnya di sini apa yang saya lakukan sampai jam 10 itu
doa pagi fisik motorik, kegiatan awal atau pembukaan, kegiatan inti, istirahat, kegiatan akhir, lalu pulang anak-anak. Ini agenda kelas ya. Tapi kalau agenda guru itu jurnal guru lain lagi. Ini untuk kelas, jadi untuk anak-anak. Lalu saya juga membuat kesepakatan kelas yang saya taruh di buku di folder saya itu. Saya punya buku ini lembaran-lembaran yang saya siapkan ini saya jadikan satu tumpukan yang saya masukkan ke ini ya. Map senal itu loh Bun. Nah, jadi tinggal buka-buka yang seandainya ada pengawas datang, monggo silakan bersani gitu. Nah, di kesepakatan kelas ini ada yang saya tempel di dinding, ada yang saya masukkan di ini tadi folder saya tadi. Contohnya gini, menjaga ketertiban kelas, membawa sampah pada tempatnya, bicara sopan dan santun, suara ramah dan lembut, maksudnya di sini ya saling menyayangi dan membantu, habis main dirapikan. Jadi untuk TK itu nggak terlalu banyak ya, jadi ini lebih ke penanaman karakter saja sih. Jadi saya nggak membuat kesepakatan kelas yang berbelit dan enggak, yang bisa dilakukan anak. Saya juga punya map tersendiri yang berisi profil siswa. Di sini siswa-siswa saya tadi yang denanya saya ada itu ada profilnya. Jadi ada foto, terus ada nama, terus ayahnya siapa, ibunya siapa, terus tempat tanggal lahir, alamatnya di mana, terus kesukaanku. Jadi saya tahu kesukaannya anak-anak itu apa, makanan misalnya, warna apa, binatang, terus film bahkan itu saya tanyakan, olahraga, permainan, terus fakta yang menyenangkan tentang saya gitu. Misalnya ini Elvina ya, Elvina ini anaknya ramah sekali, ramah, pokoknya selain ramah itu dia humble gitu sama siapa saja, sampai kalau dia idolanya anak kelompok A juga sering main ke kelas kelompok B itu mencari Kak Vina seperti itu dituliskan di sini. Lalu ketika besar nanti saya ingin menjadi apa gitu. Jadi ini untuk melengkapi data saya sih. Ini ada jadwal pelajaran juga. Pelajaran itu di kelas kami itu Senin sampai Jumat. Ini ada. Kalau Jumat itu khusus Jumat ibadah ya, kegiatannya itu. Kalau anak Islam itu masuk ke aula besar untuk praktek sholat bersama. Kalau untuk anak Kristen itu ada di ruangan, mungkin di ruangan kelas atau di aula belakang. Di aula belakang itu agak kecil ya, jadi tempat ibadah bersama guru agama Kristen. Kami mendatangkan guru agama Kristen. Lalu di hari Sabtu itu khusus untuk eskul ya. Sudah kita bagi minggu pertama sama minggu ketiga itu ada drum band, minggu kedua itu pramuka prasiaga, minggu keempat itu jadi melukis dan menari itu sudah kita siapkan. Nah, ini yang kemarin saya kasihkan ke anak-anak untuk asesmen awal kognitif ya, anak-anak dari kelompok A naik kelompok B. Ini hanya pengenalan angka 1 sampai 10 saja. Ini dari 18 siswa saya itu yang mampu itu hanya bukan hanya ya. Ada anak 14 atau 13 ya. Yang 5 itu belum. Jadi seperti ini saya akhirnya tahu saya bisa memetakan bahwa akhirnya kan saya kasih treatment ya. Jadi ketika saya merancang kegiatan pembelajaran, yang lainnya yang sudah kenal angka 1 sampai 10 mungkin nanti saya kenalkan 11 sampai 20, yang belum ini saya kasih juga materi yang 1 sampai 10 untuk menguatkan supaya nanti jadi nggak sama ya. Jadi seperti kegiatan pembelajaran diferensiasinya sudah saya masukkan. Ini untuk ini ya bahasanya, kalau tadi itu kan numerasi ya, kalau ini literasinya. Kemudian anak-anak saya suruh gambar, anak-anak bebas menggambar apa saja, lalu saya ingin anak-anak itu bercerita bahasa ekspresif ya. Saya ingin tahu kosakata anak itu sampai di mana di sini. Jadi saya nggak membatasi gambar harus gambar ini, enggak, bebas gambar apa setelah jadi ditunjukkan ke guru. Coba ceritakan, Bunda mau dengar. Jadi seperti itu kita jadi tahu kosakata yang dimiliki anak, pengetahuan anak tentang gambar tersebut, dan kemampuan dasar anak ketika memegang memegang pena tadi ya, kan kelihatan coretannya ya. Ini contoh asesmen diagnosis non kognitif ya. Jadi orang tua ini saya kasihkan orang tua untuk mengisi. Saya kasih pilihan. Kalau dia sudah mampu saya minta untuk memberikan tanda contreng, yang belum mampu
saya minta untuk kasih tanda silang. Di sini nanti akan saya analisis. Oh, ternyata anak tersebut belum mandiri, belum bisa toilet training dan sebagainya. Akhirnya ketika anak mengalami sesuatu, misalnya mau ke belakang, kita kan sudah tahu itu ada anak yang sudah mampu sendiri, dipersilakan, ada yang ya kita dampingi, jadi gitu. Atau ini ya, saya juga kalau ketika itu tadi terlalu ribet ya, banyak ini pun banyak lembar gitu. Bisa juga panjenengan membuat ini ya, kuesioner perkembangan anak usia 5 tahun kelompok B, nanti ditulis nama anak, hari tanggal kapan kita observasi anak, observasinya tentunya jenengan piyambak nggih. Lalu di sini nomor 1 pemeriksaannya apa? Isi di bawah ini dengan jawaban anak, jangan membantu kecuali mengulangi pertanyaan. Sudah jelas ya di sini ya. Di sini saya kasih contoh aspek perkembangan kognitif dan bahasa. Terutama di sini CP dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Jadi anak saya tanyain satu-satu gitu ya. Lainnya sedang mengerjakan tugas, yang sudah selesai saya panggil. Coba ke sini Aisyah misalnya gitu. Apa yang kamu lakukan jika kamu kedinginan? Jawaban anak itu apa? Oh, pakai selimut, ada yang pakai jaket, ada yang dengan menggunakan bahasa Jawa nggak apa-apa, pakai kemulbu sarungan itu nggak apa-apa. Itu berarti anak sudah tahu ya, ketika kedinginan itu dia harus apa yang dilakukan. Kalau sesuai ya kita contreng gitu. Terus apa yang kamu lakukan jika lapar? Makan misalnya, kita contreng. Jadi di sini lebih ke kognitif dan bahasa ya. Jadi memberi contreng gitu. Terus mungkin yang keduanya ke motorik ya, lebih ke motorik. Apakah anak sudah dapat mengancingkan baju atau pakaian boneka? Anak praktek langsung. Jadi kita tanyain, kamu bisa memakai baju sendiri? Bisa bun, oke. Coba rompinya atau jaketnya, kalau di tempat saya kan pakai jas ya, jasnya saya lepas, silakan pakai lagi, dikancikan yang rapi. Ternyata anak itu bisa ya kita contreng, kalau tidak bisa ya kita kasih tanda silang. Jadi seperti itu dan seterusnya. Ini hanya contoh ya. Jadi monggo jenengan mau menggunakan yang mana sih, ini hanya pilihan gitu ya. Kalau tadi kan kegiatan agendanya kelompok B ya, jadi agendanya anak-anak dari jam 7 sampai jam 10 itu. Kalau agendanya bu guru atau jurnalnya bu guru itu apa? Nah, di sini tulis hari tanggalnya apa, terus kegiatannya apa saja yang dilakukan sampai selesai, sampai pulang. Di tempat saya kan sampai jam setengah 3 ya, mohon maaf setengah 2 ya. Jadi saya di awal itu pertama itu datang itu pasti setengah 7 sampai jam 7 itu saya presensi online di tempat Magetan itu, presensi online si Api, kemudian lanjut penyambutan, kemudian setelah itu menemani anak-anak doa pagi dan fisik motorik. Lalu kegiatan pembelajaran itu saya tulis di sini ya, kegiatan pembelajaran sampai jam 10, setelah jam 10 sampai jam 11 saya menemani anak-anak di tempat bermain, anak-anak khususnya anak-anak yang belum dijemput ya, anak-anak yang belum dijemput. Terus kemudian jam 11 sampai jam setengah 1 saya menyelesaikan administrasi kelas, yaitu tadi ya, asesmen anak. Saya nggak pernah nunda-nunda, saat itu saya kerjakan asesmen dan menyiapkan kegiatan yang akan dilakukan besok. Jadi ketika anak-anak itu guru nggak ribet lagi, sudah saya siapkan. Jadi tinggal nanti ketika selesai persepsi, ngobrol, diskusi dan sebagainya ya, review kegiatan kemarin, terus nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk, lalu anak-anak kita ajak untuk berkegiatan inti itu semua ini properti itu sudah siap gitu loh, tinggal saya taruh gitu aja. Kemudian setelah itu jam 13.30 jam 12.30 sampai 13.30 itu isoma. Kelas saya tutup, saya ke ruang guru gabung dengan teman-teman yang lain. Di situ mungkin enggak gibah ya. Kita evaluasi tadi kegiatan tadi, ngobrol-ngobrol apa yang ada di kesulitan, atau ada mungkin tadi di kelas teman-teman ada yang sesuatu yang perlu diselesaikan bersama, itu kita sharing ya, kita sharing. Isoma ya tadi ya, sholat bersama, makan siang jam setengah 2 kita siap-siap,
presensi online si apik terus pulang. Jadi seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sharingkan ya. Nanti deh saya akan contoh jurnal yang sudah jadi ya. Insya Allah akan saya share di ini aja di TikTok saya ya. Monggo @niningsuratiningsih kunjungi ya nanti yang tahu. Bun tadi disebutkan jam sekian tadi contohnya kok nggak ada. Nah, baik nanti yang sudah jadi punya saya yang sudah jadi yang ada jamnya waktunya itu akan saya share di ini TikTok saya ya. Terus untuk yang apa itu analisis diagnostik juga insya Allah akan saya share. Begitu pula dengan buku ya, buku untuk apa itu buku penghubung guru dan orang tua untuk mengetahui perkembangan anak atau kegiatan yang harus diteruskan dari sekolah ke orang tua itu bagaimana bentuknya, itu akan saya share juga. Oke Yanda dan Bunda, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan ayolah jadi guru yang tertib administrasi. Kalau kita tertib administrasi nggak akan memberatkan kok. Bun kok banyak banget? Enggak, menyenangkan sekali. Kalau kita melakukan setiap hari menyenangkan sekali dan itu akan menumbuhkan ide-ide baru loh. Kita ketika punya arsipnya ya, oh kemarin tuh anak-anak belajar ini senang loh. Nah ketika kita mau merancang kegiatan main berikutnya, kita tertantang untuk membuat kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Kemarin sudah senang pakai ini, coba kalau tak pakai gini gitu. Jadi guru PAUD itu luar biasa menyenangkan. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat dan selalu pesan saya apabila bermanfaat jangan lupa untuk share karena berbagi itu indah. Mohon maaf ya saya lama nggak berbagi di konten karena saya ini bulan Agustus kemarin tuh penuh kegiatan maksudnya. Terus ditambah lagi kegiatan fasilitator itu sudah mulai, jadi saya harus fokus ya bagaimana saya tatap maya dengan teman-teman CGP dan sebagainya. Kemudian juga ini loh temu pendidik Nusantara itu loh Bun. Kebetulan saya diundang untuk ngisi di KKBN Madiun, Ngawi, terus Magetan. Jadi seperti itu saya juga ada kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi mohon maaf baru sempat berbagi. Insya Allah nanti akan rutin lagi kalau sudah terkondisi. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari saya. Bye-bye.